Kisah petani mangga kaya raya yang rendah hati episode ke-8. 3 tahun setelah Suji membeli perusahaan perkebunan milik Pak Rocky, kini perusahaan tersebut terus mengalami kemajuan yang pesat. Buah mangga Nusantara yang menjadi produk di perkebunan Suji ternyata laris manis di Jepang, Cina dan Amerika. Bahkan untuk beberapa bulan mendatang akan merambah ke pasar di negara-negara yang ada di Eropa. Di Jepang, Cina dan Amerika ternyata komoditas buah mangga jenis Nusantara dihargai per buah. Yakni per buahnya dibanderol dengan harga $150 Amerika atau kurang lebih 2 juta rupiah. Buah mangga tersebut biasanya dijual di supermarket yang tersebar di seluruh wilayah negara. Dalam 3 tahun tersebut keuntungan bersih perusahaan mencapai lebih dari 5 triliun rupiah. Dari setengah keuntungan tersebut digunakan Suji untuk dibelanjakan dengan cara membangun sarana penelitian di area komplek perkebunannya. Menyediakan berbagai teknologi canggih seperti teknologi kecerdasan buatan, serta sarana dan prasarana bagi para pegawainya. Termasuk membuka lahan perkebunan baru di sepanjang wilayah pantai utara Jawa Barat, Jawa Tengah, serta beberapa daerah di Sumatera. Jika ditotal kini Suji telah memiliki perkebunan di sejumlah daerah seluas 20.000 hektar. Dengan jumlah tenaga kerja mencapai 5.000 orang. Dengan besarnya permintaan kuantitas ekspor buah mangga Nusantara, dan besarnya pemasukan untuk negara, kini perusahaan Suji telah dilirik oleh sejumlah menteri. Seperti Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, serta Menteri Perekonomian secara bergantian melepas ekspor produk buah mangga di perkebunan milik Suji. Selain di bidang perkebunan, Suji juga kini tengah merintis bisnis industri minuman yang berbahan baku buah segar. Karena berdasarkan riset dari tim di perusahaannya, warga di sejumlah negara Eropa dan Amerika ternyata menyukai minuman yang berasal dari buah-buahan dari negara tropis seperti Indonesia. Terkait hal itu sejumlah pabrik untuk membuat minuman berbahan baku buah-buahan mulai dibangun, yakni tak jauh dari lokasi perkebunannya. Kini untuk menangani seluruh urusan bisnisnya, Suji telah mempercayakannya ke Pak Ismail. Suji hanya menangani hal-hal yang sangat penting, yang menyangkut keputusan strategis perusahaan. Hal ini tak terlepas karena Suji ingin berkonsentrasi menyelesaikan kuliahnya di salah satu kampus yang ada di Bogor. Selama 3 tahun terakhir di kampus itu, Suji mengambil jurusan ilmu pertanian dan perkebunan. Bahkan karena dirinya mulai tertarik dengan ilmu manajemen, akhirnya Suji juga mengambil prodi manajemen. Namun di kampus yang berbeda, tepatnya di wilayah Jakarta. Sehingga menuntut Suji selama dalam 3 tahun terakhir ini untuk bolak-balik Jakarta-Bogor. Sementara itu untuk urusan perusahaan, Suji kini hanya mendapatkan laporan secara rutin dari Pak Ismail. Yakni orang yang paling senior di perusahaan yang sangat dipercayainya. Bahkan karena sangat menghargai kerja kerasnya, Suji telah menghadiahi Pak Ismail sebuah mobil mewah Land Cruiser keluaran terbaru. Sedangkan untuk pegawai lain yang Suji anggap telah berjasa, Suji telah membelikannya masing-masing mobil Fortuner. Suji sendiri di rumahnya kini sudah memiliki 5 mobil sport mewah, yakni Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Bugatti, dan Rolls-Royce. Namun,
Seluruhnya jarang dipakai Suji dan hanya sering terparkir di garasi rumah yang ada di dalam komplek perkebunannya. Karena dalam beraktivitas di kampusnya, Suji hanya menggunakan sepeda motor biasa, yakni sebuah motor metik. Itu pun dia beli bekas dari salah satu sahabatnya yang bernama Iwan karena terdesak kebutuhan untuk membayar uang kuliahnya. Namun motor tersebut Suji tawarkan untuk dipakai bersama jika Iwan sewaktu-waktu membutuhkannya. Selain itu, Suji juga hanya mengontrak di salah satu rumah kos-kosan sederhana yang ada di dekat kampusnya di Bogor. Seluruh teman-teman di kampusnya tak ada yang tahu dengan sosok Suji yang sebenarnya, termasuk pemilik rumah kos-kosan tempat Suji tinggal. Mereka hanya mengenal Suji sebagai mahasiswa sederhana seperti yang lain, yakni sering pusing kepala saat akhir bulan karena kehabisan uang saku yang berasal dari kiriman orang tuanya. Padahal kalau mereka tahu pusingnya kepala Suji karena harus belajar untuk menyelesaikan 2 prodi sekaligus dalam waktu bersamaan, ditambah lagi memeriksa laporan perusahaan yang rutin diterimanya, tentang kontrasnya kehidupan sederhana Suji di Bogor bila dibandingkan dengan jumlah kekayaannya, hanya satu orang yang mengetahuinya, yakni Pak Ismail, orang kepercayaannya. Bahkan seluruh karyawan perusahaannya pun tak mengetahui kehidupan sederhana Suji di Bogor, yang saat ini tengah menimba ilmu di perguruan tinggi. Sikap hidup sederhananya ini memungkinkan Suji untuk hidup secara normal, bebas untuk bepergian kemanapun, bisa fokus untuk belajar di kampus, serta menjalani kehidupan seperti pemuda-pemuda lain seusianya. Suatu waktu, salah satu dosen di kampus Suji meminta agar seluruh mahasiswa dan mahasiswi di angkatan Suji untuk melakukan studi ke lapangan pada pekan depan. Dengan studi ke lapangan ini, diharapkan agar mahasiswa mengetahui secara langsung bagaimana proses budidaya di lahan pertanian ataupun perkebunan. Namun yang lebih mengejutkan adalah, dosen tersebut meminta seluruh mahasiswa dan mahasiswi melakukan kunjungan ke perkebunan mangga terbesar yang ada di wilayah Indramayu. Menurut sang dosen, tata kelola dan budidaya tanaman mangga di perkebunan tersebut sangat bagus dibandingkan perkebunan-perkebunan lain. Mangga yang dibudidaya pun tergolong varietas baru, dengan bentuk dan rasa yang ternyata banyak diminati masyarakat mancanegara. Dosen tersebut bahkan menyampaikan informasi bahwa kabarnya pemilik perkebunan itu yakni seorang pemuda. Iya, kabar yang Bapak terima, pemilik perkebunan itu masih seusia kalian, ucap Pak Husna, salah satu dosen di kampus Suji sambil menunjuk seluruh mahasiswa yang ada di kelas. Namun saya juga belum pernah melihatnya, apalagi berbicara langsung dengannya. Mudah-mudahan aja nanti kita bisa bertemu dengan pemilik perkebunan itu di lokasi ya, agar kita bisa berdiskusi dan mendapatkan pengalaman darinya, lanjut Pak Husna. Suji yang mendengar ucapan Pak Husna tersebut berusaha tenang dan tersenyum. Padahal dalam hatinya merasa panik dan stres, Suji langsung berusaha mencari cara agar saat studi lapangan nanti, jati dirinya tidak diketahui oleh dosen dan seluruh teman di kampusnya. Ekspresi berbeda ditunjukkan mahasiswa dan mahasiswi yang ada di ruangan itu. Semuanya langsung heboh membicarakan rencana kunjungan ke perkebunan yang diceritakan oleh dosen mereka, Pak Husna. Mereka juga penasaran dengan sang pemiliknya. Masa iya si pemilik masih seusia dengan kita?
Celoteh salah satu mahasiswi cantik di kelas Suji yang bernama Cynthia yang terkenal matre. Iya, aku juga jadi penasaran, jawab salah satu rekan Cynthia. Jangan-jangan dia ganteng orangnya, seperti si itu tuh, tunjuk Cynthia ke arah Suji. Tapi sayang si Suji mah orangnya miskin. Lihat motornya aja cuma model begitu. Enggak banget deh. Mendengar kata-kata Cynthia itu, sontak para anggota gengnya pun langsung tertawa dengan keras. Sehingga seluruh mahasiswa yang ada di ruangan tersebut langsung melihat ke arah mereka. Pak Husna yang ada di depan pun langsung menegur seluruh mahasiswanya agar kembali tenang dan tidak ribut. Dan tak lama kemudian waktu menunjukkan proses belajar di mata kuliah itu pun selesai. Para mahasiswa pun keluar dari ruangan dengan tertib satu persatu, termasuk dengan Suji dan Iwan. Saat keduanya asik mengobrol di lorong gedung sambil berjalan ke arah parkiran sepeda motor, tiba-tiba mereka dihampiri oleh Tiara, salah satu mahasiswi yang seangkatan dengan Suji. Di kampus ini Tiara memang terkenal karena kecantikan dan kepintarannya. Namun pastinya prestasi akademiknya masih kalah sama Suji. Selama ini sebenarnya Suji diam-diam menaruh rasa ke Tiara. Karena selain cantik, Tiara juga asik untuk diajak ngobrol terkait berbagai macam tugas yang ada di kampus. Namun perasaan suka tersebut Suji tidak ungkapkan, mengingat kesibukannya selama ini untuk menyelesaikan seluruh tugas-tugasnya baik di kampus maupun perusahaan. "Boleh aku ngobrol sebentar Suji?" tanya Tiara ke Suji yang sedang asik ngobrol dengan Iwan. Suji dan Iwan pun langsung terdiam mendengar ucapan Tiara yang tiba-tiba ada di belakang mereka. "Oh ya, silahkan Tiara," jawab Suji, sementara Iwan pun pamit untuk pergi duluan ke parkiran sepeda motor. "Suji, katanya kamu berasal dari Indramayu ya?" tanya Tiara ke Suji. "Iya, saya kebetulan dari Indramayu. Kamu pernah ke sana?" tanya balik Suji ke Tiara. "Belum pernah. Kebetulan dulu papa aku pernah ditugaskan di Indramayu selama 2 tahun. "Oh gitu. Emang papa kamu dulu di Indramayu kerja apa?" "Dulu papa aku di Indramayu bekerja sebagai kepala cabang salah satu bank di sana," jawab Tiara. "Oh ya? Siapa nama papa kamu Tiara? Siapa tahu aku pernah bertemu dengan beliau." "Pak Indra Kusuma," jawab singkat Tiara. Suji langsung terkejut mendengar nama Pak Indra. Dia langsung teringat karena Pak Indra lah yang membantunya untuk membuat rekening tabungan, dan membantunya dalam pembelian lahan perkebunan. Melihat ekspresi Suji yang kaget membuat Tiara penasaran. "Kenapa Suji? Apa kamu pernah bertemu dengan papa aku di Indramayu?" Tiara kembali bertanya. Mendengar pertanyaan itu Suji tetap terdiam. Dirinya merasa bahwa Tiara akan mengetahui siapa jati dirinya. "Maaf Suji kalau aku terlalu jauh ngobrol soal papa aku. Tujuanku pengen ngobrol dengan kamu sekarang cuma pengen tahu kalau tentang oleh-oleh khas di Indramayu itu apa. Rencananya aku mau kasih papa aku kejutan saat balik dari studi ke lapangan nanti." Mendengar ucapan Tiara tersebut Suji langsung menarik nafas panjang. Dirinya merasa agak tenang karena Tiara belum mengetahui tentang dirinya yang sebenarnya. Suji lantas tersenyum. "Kok kamu cuma tersenyum aja sih? Ya udah deh, nanti aku cari info oleh-oleh khas daerahmu lewat internet aja kalau gitu." "Makasih ya," ucap Tiara sebelum pergi.
Mendengar ucapan Tiara tersebut, Suji hanya bisa tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya sambil menatap Tiara yang berjalan menjauhinya. Bagaimana cerita tentang para mahasiswa yang akan melakukan studi lapangan di perkebunan Suji? Simak cerita selanjutnya di Kisah Petani Mangga Kaya Raya yang Rendah Hati episode ke-9.